Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini saya mau membacakan hadis yang menjelaskan tentang hukumnya orang meninggalkan sholat 5 waktu. Langsung saja. Summa i'lam anna min ankaril munkarat wa akbaril kabair wa afhashil muharramati tarku ba'dil muslimin as-sholawatil maktubah. Ketahuilah bahwa perbuatan mungkar yang paling besar, perbuatan dosa yang paling besar, dan sejelek-jeleknya perbuatan haram yaitu adalah meninggalkan sholat 5 waktu. Ya, saya ulangi lagi, bahwa perbuatan mungkar, perbuatan dosa yang paling besar, perbuatan yang perbuatan yang jelek dari sesuatu yang diharamkan itu adalah meninggalkan sholat 5 waktu. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis dari Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka sholati muta'ammidan laqiyallahi wa huwa alaihi hudbanun. Barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, maka di hari kiamat ketika dia bertemu dengan Allah dalam keadaan dimurkai oleh Allah. Saya ulangi lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, maka di hari kiamat dia bertemu dengan Allah dalam kemurkaan Allah. Dan barang siapa di hari kiamat dimurkai oleh Allah, niscaya dia tidak akan masuk ke surganya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara sholati yauman, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari selalu mengingatkan sholat kepada kita. Ya, jadi setiap hari Rasulullah selalu mengingatkan sholat kepada kita. Faqala man hafidhu 'alaiha kanat lahu nuron wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, maka dia akan mendapatkan nur, mendapatkan cahaya, dan akan selamat di hari kiamat. Wa man lam yuhafid 'alaiha lam takun lahu nuron wala burhanan wala najatan wa kana yaumal qiyamah ma'a Fir'aun wa Haman wa Qarun wa Ubay bin Khalaf la'anahumullah. Dan barang siapa yang tidak mau menjaga sholat 5 waktu atau selalu meninggalkan sholat 5 waktu, maka baginya tidak ada cahaya, tidak ada keselamatan, dan besok di hari kiamat orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, dia bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Qarun dan Abi Khalaf, di mana mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala, hadis dari Buraidah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainur rajuli wa bainal kufri tarkus sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbedaan orang Islam dan orang kafir adalah meninggalkan sholat.
Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia termasuk orang yang kafir. Waruwiya at-Tirmidzi karena ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mal tarakahu kufron ghairus sholat. Diriwayatkan dari Imam Tirmidzi bahwasanya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat melihatkan satu amal yang amal itu apabila ditinggalkan dia akan menjadi kafir kecuali perbuatan sholat. Saya ulangi lagi. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat suatu amal pun, tidak pernah melihat satu perbuatan pun apabila orang meninggalkan perbuatan itu dia akan menjadi kafir. Misalkan ada orang meninggalkan sedekah, dia tidak menjadi kafir. Apabila dia meninggalkan haji, dia tidak menjadi kafir. Tapi apabila dia meninggalkan sholat, maka dia menjadi kafir. Wa fi tarhib wa tarhib limungdzir ngan Abi Hasim annahu qad jaa ngan Umar ibnul Khattab wa Abdurrahman bin Auf wa Mu'ad bin Hambal wa Abi Hurairah wa ghairihum min sahabati radhiyallahu anhum anna man taraka sholat fardan muta'amidan hatta yakhruja waqtuha fa huwa kafir murtad wala na'lamu li haula'i mukhallifan minas sahabat. Para sahabat berkata, barang siapa yang meninggalkan sholat fardu, barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Saya ulangi lagi, barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Misalkan, ada orang sholat duhur. Jam 12 masuk sholat duhur, dia nyantai-nyantai ngobrol sama teman yang akhirnya masuk jam 3. Tahu-tahu jam 3 maka sudah masuk sholat ngasar. Dan barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat tadi gara-gara ngobrol sama teman, maka dia termasuk golongan orang kafir dan golongan orang murtad. Keras teman ya boleh ngomong nyong ya. Ada mata toke nyong. Aja dianggap keras banget. Aja dianggap kayak wong simedeni iki. Ngecung-ngecung aja. Intinya maca tok lah ya, maca natok nggo pengeling-pengeling aku karo pengeling sing krungu iki. Qala al-Munzir wa qad dhahaba jama'atun minas sahabat wa min ba'dihim ila takfir man taraka shalat muta'ammidan hatta yakhruja waqtuha minhum Umar bin Khattab. Qala ba'dus salaf tarkus shalat mal'unun fi Taurat wal Injil waz Zabur wal Furqan. Sebagian orang salaf berkata bahwa barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia dilaknat di kitab Taurat, di kitab Injil, di kitab Zabur, dan di kitab Quran. Saya ulangi lagi. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia dilaknat dan tertulis dilaknat di kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab Quran. Tarikus sholat yang zilu alaihi kulla yaumin wa lailatin alfu la'natin. Orang yang meninggalkan sholat akan turun kepadanya setiap hari, setiap malam 1000 laknat. Saya ulangi lagi, barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu, maka baik di malam hari, baik di siang hari, dia diturunkan laknat kepadanya 1000 laknat. Wih, medeni banget mau. Serem temen gue. Wa alfu sukhtin dan 1000 kemurkaan. Wal malaikatu yal'anunahu min fawqi sab'i samawatin, dan malaikat-malaikat itu memberi laknat, mendoakan laknat kepada orang yang meninggalkan sholat, baik malaikat yang ada di atas malaikat-malaikat yang ada di atas 7 langit. Saya ulangi lagi. Wal malaikatu yal'anunahu min fawqi sab'i samawatin, dan malaikat-malaikat melaknat, dan malaikat-malaikat yang ada di 7 langit melaknat orang yang meninggalkan sholat. Tarikus sholat malahu nasibun fil haudi
Barang siapa yang meninggalkan sholat, barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu, maka tidak ada bagian bagi dia di surga. Saya ulangi lagi, tidak ada bagian di surga bagi orang yang meninggalkan sholat. Wala fis syafa'atin, dan tidak ada bagian dan tidak ada syafaat bagi orang yang meninggalkan sholat. Tarikus sholat la yungatu fi marutihi. Orang yang meninggalkan sholat tidak boleh, orang yang sakit, orang yang sering meninggalkan sholat dan gimana? Tarikus sholat la yungatu fi marutihi. Orang yang meninggalkan sholat apabila dia sedang sakit maka tidak boleh ditiliki, bahasa Indonesianya apa ya? Dijenguk ya. Jadi tarikus sholat la yungatu fi marudhihi. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka ketika dia sakit tidak boleh dijenguk. Nah gue ora oleh tiliki. Dadi wong sing ninggalkan sholat angger mriyang ora oleh ditiliki. Wala yutbangu fi janazatihi wa yusallimu alaihi. Dan orang yang meninggalkan sholat tidak boleh disalami. Maksudnya ngarana wong sing ora salat, assalamualaikum ora kena. Nek kowe paham ya. Walayut bangu fi janasi. Maksudnya orang yang meninggalkan salat ketika mati ora boleh diiringi. Iya kowe. Lah, wong sing ninggalaken salat ora boleh disalami. Ya ketika duduk assalamualaikum kok wong ora salat ora lihat assalamualaikum ki nang kene ketemune kowe. Dadi ana wong mertamu maring gone wong salat, mertamu maring gone wong sing ora salat, kowe ora lihat assalamualaikum. Dadi cukup duduk seru ya gue. Nya orang lombok lho ya orang arangan maca temenan nggih kita pe. Asli. Arab kabeh kita pe orang anak Indonesia nih. Ulangi maning walayut bangu fi janazatihi wa yusallimu alaihi. Orang yang meninggalkan salat ketika mati jenazahnya tidak boleh diiringi. Wala yu'akkalu wala yusarribu. Dan orang yang meninggalkan sholat ora oleh dhewe pangan, ora oleh dhewe inum. Ki keras banget kita pikir hadis saya. Orang apa ya sadak kene ora baen-baen. Jadi emang ya gue mikir emang sholat gue emang suatu ibadah sing sangat dianjurkan, sangat wajib nang Gusti Allah. Bulane aya wingi yang sempat nerangaken ngendikane Kanjeng Nabi, awalu ma yuhasabul yaumal qiyamah as-shalat, idza saluhat sa'iru amali wa idza fasadat sa'iru amali. Dadi ngemben nang dina kiamat. Menungsa kowe kabeh duwe buku catat amal. Cara sikine duwe buku rapot. Dan buku rapot yang pertama, lembar pertama yang terus tertulis adalah amal salat. Ketika amal sholat itu nilainya 100, maka ada amal zakat, ada amal puasa, dianggap bagus. Tapi apabila amal sholatnya pijine 5, piji zakatnya 107, kira gue tetap sholatnya tetap ora lulus. Jadi nggak piji sholatnya kon nilainya 5, abang, tetap cemplungan neraka disit. Tapi nggak piji sholatnya kok pijine 100, langsung lebokna surga. Mbok panak. Bulane awalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalat. Ketika besok di hari kiamat amal salatnya nilainya 100, maka amal yang lain dianggap 100 semuanya. Tetapi apabila amal salatnya jelek, bolong-bolong bijine. Ketika amal salatnya kowe bolong-bolong, sering salat, jarang-jarang salat. Maka amal sing lain dianggap orang main gue. Dadi mikir dadi meskipun seneng sedekah gue ya karo wong main tapi salate karepe dewek gue ya. Tetep cemplungan neraka disit gue di dosane diobong disit ya gue. Wis diobong tapi di lebokna maring surga gue. Pak Saring takon kita jenenge apa? Jenenge kul hadzu sabili, kul hadhi sabili. Jadi kita pakai kul hadhi sabili. Nah gitu. Jadi artinya adalah ini jalanku, artinya itu bahasa Indonesia nih.
Ini jalanku. Kitab yang artinya menerangkan ini jalanku kayak gue. Terus wala yusahibu wala yujalisu, dan orang yang meninggalkan sholat tidak boleh jadikan teman. Wala yujalisu, lan tidak boleh dijadikan teman ngobrol gue lo ya. Jadi wong sing ora sholat gue ora oleh disengi dadi batir gue. Ki keras banget tapi hadis ki untuk kita butuh hadis. Emang hadis. Lah terus wala dinalahu lan tidak wong orang yang meninggalkan sholat tidak boleh dihutangi. Jadi ngarana wong nembung utang takon disit kowe sholat apa ora, ngera sholat ora tak utangi ya gue. Gue ya paham ya. Wala amanatan lahu, dan orang yang tidak sholat tidak boleh diberi amanah. Jadi kalau orang yang tidak sholat orang boleh diwai amanah, orang boleh dipercaya gue. Jadi misalkan duwe kayak Pak Saring nggih. Jadi apa ya? Jadi nang apa jenenge iki Pak Saring. Pak Saring jadi manajer nang Suzuki Indomobil Cilacap gue. Lah ketika Pak Saring arep bepergian, ora oleh memasrahkan sesuatu kepada bawahannya yang tidak sholat gue. Gue ora kena gue lo. Harus memasrahkan kepada yang sholat. Wala hadulahu fi rahmatillahi, dan orang yang tidak sholat tidak akan mendapatkan rahmat Gusti Allah. Nah, dia sing paling marah yang kene. Jadi wong sing ora sholat ora bakal ulih rahmat Gusti Allah. Lah padahal wong sing ora ulih rahmat Gusti Allah ora bakal mlebu surga. Nah ya gue. Pok medeni banget. Wong sing ora ulih rahmat Gusti Allah ora bakal mlebu surga. Lah kaya iki diomong nak wong sing ora salat ora bakal ulih rahmat Gusti Allah. Lah wong sing ora ulih rahmat Gusti Allah ora bakal mlebu surga. Wis repot maning urusan iki ya. Ngersa ya iki. Medeni temenan iki masalah salat dadi kudu hati-hati ya. Wa huwa ma'al munafiqin fid darkil asfal minan nar, dan orang-orang yang tidak melakukan salat, orang-orang yang meninggalkan salat, dia bersama orang-orang munafik dan berada di neraka paling bawah. Wis jos temen iki. Medeni banget pokoknya lah. Serem guys, serem. Mulane hati-hati ya. Untuk sholat jangan berani-berani meninggalkannya. Ki medeni ki masalah ya miki. Wong sing meninggalkan sholat kue manggon nang neraka paling ngisor. Tariku sholat yudha'afu lahu al-'adzab du'faini. Wong sing ninggalakan sholat siksa lipat gandakan. Ulangi lagi, orang yang meninggalkan sholat siksanya dilipat gandakan. Wa ya'ti yaumal qiyamah wa qad hullat yadahu ila unuqihi wal malaikati yadribunahu. Dan orang yang meninggalkan sholat besok di hari kiamat tangannya dibelenggu. Dan kemudian setelah tangannya dibelenggu, malaikat-malaikat menghajarnya. Bismillah ini banget pokoknya. Wis diantemi malaikat tangannya di apa? Enggak cara gene, gue ngertine iki. Berem iki. Hulat yadahu ila unuqihi, tangannya dijiret iki ya. Dijiret, digantung, digebuki nang malaikat iki gue. Kowe ben enggak sing ninggal salat iki gue. Tangannya di kayak iki jiret iki ya. Jadi digebuki nang malaikat iki gue. Wis siksane kaya gue. Terus waktu fatahu lahu jahanam. Lah wong sing ninggalkan salat, kowe dilebokna maring neraka jahanam. Wis serem kae. Fayadkhulu fi babiha kasahmin fahuwa ala ra'sihi nginda qurun wa harun wa haman fi darkil asfal finnar. Dan orang-orang yang meninggalkan salat langsung ditendang nang malaikat maring neraka. Iku maksudnya gue. Fayadkhulu fi babi kasahmi. Dadi mlebu maring neraka kayak panah sing dipanahna. Wes, dadi cara gue ini ndang nang malaikat. Wes mlebu neraka ora kesuwen. Ya gue. Lah terus lah bahasa telepon apa dibalang nang maring neraka kowe nang kono manggone karo Korun, karo Haman, fi darkil asfal finnar, dan bertempat di neraka yang paling
bawah. Kayak bahaya pokoknya lah. Hati-hati untuk masalah sholat, hati-hati aja wani tinggal lah. Ya, bahaya. Insya Allah nggak sholatnya main, ngamal dia dianggap main gue. Meskipun dosanya akeh sholatnya main ya dosanya diampura ya gue pokoknya enak. Tariku sholati idza rufingat al-luqmata ila fihi qalat lahu la'anakallahu ya ngatuwallah taqulu rizqallah wala tu'ti faraitihi. Anggar wong sing ninggalaken salat mangan cegak cakep ya, kowe sing dipangan kowe ndongaken nglaknat maring wong mau. Tak ulangi maning. Orang yang meninggalkan salat ketika makan nasi, nasi yang dimakan itu melaknat padanya. Paham ya, muk medeni banget. Nasi bisa nglaknat maring wong sing ora salat. Langanakallah golek-golek ndonga priye nasi mau sing dipangan nglanati maring wong ora salat. Langanakallahu ya ngaduwallah. Heh, wong sing mangan nyong kuwi berarti mangan nasi maksude. Heh, wong sing mangan nyong. Kowe mungsuhe Gusti Allah. Wis mangan rezekine Gusti Allah tapi kowe ora gelem nglakoni perintah Gusti Allah. Kowe ndonga ya kowe. Kowe nglanati kaya kowe. Mok medeni banget. Tapi kalau ngomong medeni kok guyu maning ya. Ya mikir ini nyong mukur tok lah ya. Menyampaikan angger di amalna insyaallah ya selamat ngger ora ya walhu a'lam. Meskipun sing ngomong nyong tapi aja ndeleng nyong nek ya. Ngendikan aja lebih kan apa? Jadi bahasane ambillah kalau itu hal yang bagus meskipun itu keluar dari yang tidak bagus gue. Ya meskipun nyong elak kayak orang main ya, meskipun tapi ngomong main gue diciot gue lo. Ibaratnya anak pepatah kata meskipun itu keluar dari silit ayam, kalau itu yang keluar adalah telur maka ambillah karena ya gue lo. Ya gue maksudnya. Jadi kan ketika ngomong main diciot gue. Rugi nggak diciot. Ya, maksudnya ya gue. Ini lah. Nah kan sing dibahas tentang sholat. Sholat gue emang nomor 1 ketika ditinggalkan rugi dunia akhirat. Ya gue. Terus maning qatingus sholati yatabarra'u minhu as-sawabu alladhi 'ala jasadihi wa yaqulu laula anna sahurtani rabbi lakala farartu minka. Orang yang meninggalkan sholat ketika memakai pakaian itu akan berkata, seandainya saya bisa lari dari kamu maka pakaiannya melayu. Ayo gue. Jadi kayak klambi iki klambi tekunang nyong termasuk sarung kopi ki kabeh. Enggane iki bisa ngomong kok nyong ora gelem lakoni salat ki mang gua melayu kan nyong, ora gelem tingko. Paham ya? Medeni padbok. Tak ulangi maning. Qatingus sholati yatabarra'u minhu as-saubu alladzi 'ala jasadihi wa yaqulu lahu laula anna sakhartani rabbi lakala farartu minka. Artinya kayak gini. Wong sing ninggalaken salat angger nganggo pakaian, kowe mbuh pakaian kathok, mbuh pakaian apa bae, cawet ya kena. Asal wong sing nganggo kowe mau kok orang wong ora salat, manggo kowe sing dinggo kowe mau kaya klambian cawet barang kowe manggo bisa melayu aring awake wong sing ora salat. Mok medeni banget. Mukur sayange kowe barang mati kowe lho. Dengan begitu dia tidak bisa melayu, andaikan kowe diwai ruh melayu temenan ora gelem dinggo. Ya kowe. Qatingus sholati idza kharaja min baitihi qala al baitu la tuhibbikallahu fi safarika. Orang yang meninggalkan sholat ketika keluar dari rumahnya maka rumah itu kan berkata, Allah tidak akan menemanimu di dalam perjalananmu. Wala khalfika fi asarika. Dan apabila kamu mati di perjalanan tidak akan ada yang menggantikanmu. Wala angadaka ila ahlika saliman. Dan apabila kamu di jalan tersesat, apabila kamu di jalan celaka, maka tidak akan ada yang menolongmu. Nah, gitu nggak ya, bahaya banget gitu kan. Jadi nggak wong ora salat ya, nggak wong ora gelem nglakoni salat, kowe umah kowe ndongakna maring wong mau sing ora salat, kowe nang dalan kowe kon celaka, lho, kon tabrakan kok medeni banget. Jadi mulai dari wong sing salat dadi umah yang doang anak lambine ndongakna apa ben ndongakna lah ndongakna sing main. Tapi ngger wong ora salat, nganana pendongana elek kaya gue.
endekan kowe mikir wujud kowe mikir ngomong anak omah enggane omah bisa ngomong kowe ngomong kaya miki, ndong kaya miki. Ngukur posisine kan omah kowe ora golek ngomong kowe ora krungu wong ae kowe lho. Enggane krungu wong ya wedi wonge janjane lho. Arep lunga salat disit janjane kaya kowe. Ngur sayangan omah ora gelem muni ya kowe. Qatingus sholati malngunun fi hayatihi wa ba'da mamatihi. Orang yang meninggalkan sholat, dia dilaknat pada waktu hidupnya dan dilaknat setelah dia mati. Asih urip ya dilaknat, asih bar mati ya dilaknat medeni kene. Qatingus sholati yamutu yahudian wa yubnasu nasronian. Dan orang yang meninggalkan sholat, dia akan mati dalam keadaan Yahudi dan dibangunkan dari kubur dalam keadaan Nasrani. Ini serem banget mau. Jadi ulangi maning. Qatingus sholati yamutu yahudian wa yubnasu nasronian. Dan orang yang meninggalkan sholat, maka dia akan mati dalam keadaan Yahudi. Dan dia akan dibangunkan besok di hari kiamat dalam keadaan Nasrani. Nah, ya gue medeni pokoknya. Jadi mati Yahudi, ngebentangikan kuburan. Ditangik dadi Nasrani. Berarti ora bakal mlebu surga nggih, asal wong ninggalan salat ora bakal mlebu surga. Dadi maring salat wis sing ati-ati, dilakoni sing temenan aja sampai meninggalkan. Abote kaya apa? Ya dilakoni. Mulane ngendikane Sunan Kalijaga, cah angon penekno blimbing kuwi, lunyu penekno kanggo mbasuh dodot ira. Nah, iki punya arti. Cah angon penekna blimbing kuwi. Nang apa bahasane cah angon penekna blimbing kuwi udu cah angon penekna pelem kuwe kuwe. Tapi blimbing kuwe masalah blimbing itu mempunyai pojokan 5. 5 itu apa? Pertama adalah syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Lah, 5 perkara itu meskipun sulit dilakukan itu harus dilakukan. Lunyu penekno kanggo mbasuh tutut ira meskipun lunyu meskipun angel kowe kudu penek kudu dilakoni. Ya iku. Ki ngendikane Sunan Kalijaga. Kon menek blimbing kuwi maksude kon kon ngerjakna perkara 5 ya kowe mau sing jenenge rukun Islam ana 5. Lah, rukun Islam mau meskipun angel golek lakoni arep salat bebeh, arep puasa kencot ya, arep zakat eman-eman, arep kaji luwih-luwih eman-eman. Kowe perkara mau 5 sing angel dilakoni, kudu dilakoni. Nek kowe. Lunyu-lunyu penang kanggo mbasuh dodot ira kumintir bedah ing pinggir. Tara kowe nek. Lah, meskipun rekasa golek nglakoni, kudu dilakoni. Masalah nang apa? Ketika kowe bisa nglakoni perkara 5 mau meskipun angel kowe gelem nglakoni, maka imanmu yang tipis sing kadang percaya Gusti Allah, kadang ora percaya. Kadang mantep, kadang ora. Angger kowe gelem lakoni terus perkara 5 mau, imanmu akan menjadi tebal dan menjadi kuat. Maksudnya miki kumintir bedah imbir ibaratnya kayak kelambi sing bedah nang pinggir. Mulane dondo mono dumakono kanggo sangu besuk. Oke? Dondo mono cumatono kanggo sangu. Oke, kelaran ulangi. Cah angon penekno blimbing kuwi lunyu penekno kanggo mbasuh dodot ira kumintir bedah ing pinggir tondo mono kanggo mbasuh dodot ira kumintir bedah ing pinggir ning mulai priya. Tuntu mono dibakono kanggo mbasuh dodot ira. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, ya surak iya. Lah iki. Meskipun nglakoni perkara 5 kowe angel, kowe kudu dilakoni. Nah iku. Tujuane apa? Ben imane semakin kuat maring Gusti Allah, semakin percaya karo Gusti Allah. Lah, ketika kowe nglakoni perkara 5 angel dalam artian salat urung bisa, puasa urung bisa, urung mesti cara-carane, mumpung padang rembulan mumpung jembar kalangane. Nang kono siki wis akeh wong pinter. Ustaz pirang-pirang pada online. Akon bisa langsung ora jaman biyen. Jaman biyen jarek arep ngaji ngliwati karangan sing akeh medine. Itu menunjukkan angel arep ngaji kuwi angel, tapi zaman siki cukup halo. Aike takon, Tat.
takon puasa kowe batas sahurnya sampai kapan? Ya bingung anak ustaz iki takoni ya kowe. Anak ustaz takoni, "Ustaz, batas sahur gue sampai kapan? Apa sampai imsak? Apa sampai adzan?" Lah ustaznya jawabnya jare sampai rampung adzan. Lah, ki ngarep ustaz ngomong kayak gini perlu dipertanyakan ki ngaji naring ndi. Jadi batas imsak wong puasa gue anak lampu ibadah kayak dalane gue anak lampu merah, lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Sing jenenge wong sahur kuwi adalah lampu hijau. Ketika si lampu hijau wong ngasih kena sahur, tapi ngers lampu kuning ya kuwi berarti kayak imsak. Lah kuwi wis lampu kuning. Lampu kuning imsak itu artinya adalah menahan. Dengan begitu angger wis imsak kuwi ora ulih mangan. Ulih mangan angger terpaksa. Contone tangi-tangi imsak, tangi langsung minum madong. Cantongnya plok. Apa kalau piringnya plok. Gue orang apa, tapi ngerebis warek imsak kasih udut lepas, lepus. Ini nggak boleh, paham ya? Dan ini membahayakan. Masalahnya nang apa? Pokoknya miki ayah mau numpak motor, wis lampu kuning isik abang, ayah gue. Khawatirkan kayak gue. Dan imsak itu adalah suatu peringatan. Jadi hati-hati imsak waktu nes delatok. Jadi yang ngerebis imsak, ya wis boleh madang aja madang baik. Kecuali kayak miki terpaksa dalam artian tangi-tangi wis imsak kayak gue lah. Langsung tangi mencolot yo cegok peluk wareg. Iya gue berapa pak. Paham ya? Nah terus wa kasaru hadhil muqubati fi haqqi tariki sholat juhudan wa nginadan. Dan di antara contoh-contoh mau sing wis tak critakna dalam artian siksa-siksa yang diberikan oleh orang yang meninggalkan sholat, siksa-siksa yang meninggalkan sholat itu adalah contoh dari keterangan yang sudah tadi diceritakan tentang orang yang meninggalkan sholat. Itu adalah keterangan tentang siksa-siksa yang akan dialami oleh orang yang meninggalkan sholat. Ini serampungnya ceritanya bab sholat setitik. Jam 1 sahur priwe Pak hukume. Sing jenenge sahur kowe terserah mung sing sahur bae kena ya kowe. Tapi sing jenenge sahur kowe ana sunahe. Jadi sunahe wong puasa diantaranya adalah mengakhirkan sahur. Wa takhirus sahuri termasuk mengakhirkan sahur adalah sunah dalam berpuasa. Lah, mendahulukan buka itu adalah juga sunnah. Jadi misalkan wis adzan Allahu Akbar Allahu Akbar. Allahu Akbar Allahu Akbar langsung glukuk madang di mana. Wis jenengane mendahulukan buka. Tapi kowe mendahulukan buka kana kono kuwi hukume sunnah. Tapi misalkan wis Allahu Akbar Allahu Akbar. Nah kowe wis adzan malah ora buka, kowe malah sunah ilang. Niku ya. Lah, terus angger sahur kayak miki kan ana pertanyaan jam 1 sahur priye Pak hukume iku kowe. Angger jam 1 sahur hukume ya pada bae ora apa-apa kowe lho. Tapi malah ora uli sunah. Sunah sahur gue adalah mengakhirkan sahur. Maksudnya mengakhirkan sahur maksudnya adalah sebelum imsak. Dadi angger urung imsak madang bae sing wadeg niku ya. Paham? Nggak urung imsak madang bae sing madeg. Ya gue. Tapi nggak habis imsak wis stop aja madang maning. Ya gue. Paham ya? Wis lah. Masuk maning. Jadi Jadi yang paling inti adalah bahwa sholat jangan sampai kita tinggalkan. Karena awalu ma yuhassabu yaumal qiyamah as-sholat idza saluhat sa'iru amali wa idza fasadat sa'iru amali. Jadi perbuatan amal sholat itu adalah perbuatan yang pertama akan ditanya atau akan dihisab atau diperhitungkan besok di hari kiamat. Maka dari itu jagalah sholat kita.
Karena kalau sholat kita baik, maka amal yang lain akan dianggap baik oleh Allah. Dan apabila amal sholatnya jelek, maka amal yang lain akan menjadi jelek. Paham ya? Cukup sekian. Segala kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.